Kedaulatan negara untuk mandiri berdiri di kaki sendiri makin kesini nampak hanyalah omon-omon belaka. Betapa tidak, katanya setiap sejegal tanah dan laut patut dijaga dari segala bentuk praktek penindasan dan penjajahan gaya dulu maupun gaya baru yang dilakukan oleh asing maupun anak negeri sendiri. Kedaulatan negara yang menjadi prinsip utama khususnya dalam menjaga sumber daya alam termasuk laut seharusnya diprioritaskan oleh seluruh birokrasi yang berwenang tanpa terkecuali. Tapi apa? Pemekaran laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten telah memperlihatkan kelemahan yang sangat mencolok. Aturan dilanggar, koordinasi antar lembaga pemerintah asal-asalan, sistem administrasi, pengawasan dan penegakan hukum kacau balau dan berbelit-belit. Pokoknya banyaklah wujud pengkhianatan dari dalam bangsa ini yang dimana akhir-akhir ini terlihat beruntun terjadi. Menjual kepentingan rakyat dan negara untuk memprioritaskan kepentingan pribadi dan segelintir elit. Penggunaan jabatan dan kewenangan publik masih terasa sekali aroma nepotisme dan aroma oligarki. Sistem administrasi dan koordinasi yang berantakan menunjukkan adanya celah besar dalam tata kelola pemerintahan. Ditambah lagi dengan nepotisme dan oligarki, pengolahan sumber daya menjadi alat politik dan ekonomi segelintir elit, meninggalkan rakyat sebagai pihak yang paling dirugikan. Pemerintah diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang seharusnya seperti singa pembela kebenaran yang berani, tegas dan tangguh di laut, justru seperti bunglon yang penakut di laut. Jelas ini ada yang tidak beres. Apakah karena ada bunglon yang pandai berubah wujud? Atau ada apa? Aktivitas pemekaran tanpa izin itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap nelayan, pengkhianatan terhadap seluruh rakyat. Ini sama halnya mencederai harkat dan martabat dan kedaulatan negara, mencoreng wajah kita semua. Nelayan yang selama ini menjadi penjaga garis depan laut kita justru semakin termarginalkan. Pemekaran laut tanpa izin tersebut tidak sekedar bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak nelayan. Nelayan yang tadinya leluasa mendapatkan akses ke laut untuk mencari sumber penghidupan, akhirnya terganggu akibat pagar laut itu. Masyarakat menderita, rugi, dan terancam di lautnya sendiri. Lingkungan hidup juga rusak di sana. Harusnya laut tak bisa dibeli, tak bisa dipagari, tak bisa dicuri oleh siapapun. Mirisnya lagi, pemekaran ilegal itu terjadi di dekat pusat pemerintahan kita, dekat pusat pengawasan dan koordinasi lintas kebijakan tertinggi. Kalau di dekat pusat pemerintahan kita saja sudah kecolongan dalam pengawasan laut seperti ini, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan? Ini miris, membingungkan sekaligus memprihatinkan, sebab seolah-olah kita hanya mayat hidup yang tak berdaya di negeri sendiri. Apakah sudah sedemikian parahnya kita melayarkan kapal besar ini? Kalau iya, bahwa kapal besar ini sudah salah haluan, salah jalan, salah urus, maka bisa dipastikan kita tidak akan pernah sampai pada tujuan sebagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kita ingin melihat kehancuran yang makin dalam di negeri ini? Sekarang TNI Angkatan Laut mulai menunjukkan perannya yang patut kita apresiasi. Pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang akhirnya dibongkar pada Sabtu kemarin sesuai perintah langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pembongkaran itu melibatkan sekitar 600 prajurit TNI Angkatan Laut dan 600 nelayan setempat dan diperkirakan memerlukan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Namun sayangnya lagi dan lagi Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan sikap pelin-pelan dalam keputusannya. Beliau meminta TNI Angkatan Laut untuk menghentikan sementara pembongkaran pagar laut tersebut dengan alasan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran pagar itu perlu diungkap terlebih dahulu. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa tindakan tegas tidak diambil sejak awal jika pagar ini jelas melanggar aturan? Mengapa justru saat TNI Angkatan Laut telah bertindak sesuai instruksi Presiden, muncul permintaan untuk menghentikan proses pembongkaran? Sikap ini memberikan kesan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan kurang memiliki ketegasan dalam menindak pelanggaran yang jelas merugikan nelayan dan lingkungan.